Masa praaksara disebut juga zaman prasejarah. Masa praaksara berarti masa sebelum manusia mengenal bentuk tulisan. Ada juga yang menyebutnya dengan sebutan masa nirleka, yaitu masa tidak ada tulisan. Manusia yang hidup pada masa ini ialah manusia purba. Meskipun masa praaksara tidak mengenal tulisan, namun peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh manusia yang hidup masa itu seperti artefak dan fosil. Artefak wujudnya berupa benda-benda purbakala yang dimana benda tersebut dapat membantu kita untuk memperkirakan bagaimana perkembangan hidup manusia. Sedangkan fosil yang berupa sisa-sisa tulang manusia, hewan dan tumbuhan yang sudah membatu dapat membantu kita mengenai pertumbuhan fisik manusia pada masa praaksara. Sisa-sisa manusia, tumbuhan dan hewan-hewan yang telah membantu itu dalam lapisan-lapisan bumi. Ilmu yang mempelajari masa praaksara adalah paleoantropologi, artinya mempelajari bentuk manusia dari yang paling sederhana sampai sekarang. Sedangkan paleontologi adalah ilmu yang mempelajari fosil-fosil dan geologi adalah ilmu yang mempelajari lapisan tanah. Fosil sendiri dapat dijadikan sebagai informasi mengenai makhluk hidup apa yang ada di bumi. A. Teknik menganalisis zaman praaksara. Zaman praaksara atau zaman prasejarah ini tidak meninggalkan benda-benda bertulisan. Benda-benda bersejarah ini dapat dianalisis umurnya dengan teknik analisis sebagai berikut. Yang pertama ada tipologi. Tipologi adalah cara penentuan umur benda berdasarkan bentuknya. Semakin sederhana bentuknya, artinya semakin tua umur benda tersebut. Yang kedua ada stratigrafi. Stratigrafi adalah cara penentuan umur benda berdasarkan lapisan tanah tempat benda tersebut. Dan yang ketiga kimiawi. Kimiawi artinya cara penentuan umur benda berdasarkan unsur-unsur kimia. Terima kasih. B. Corak hidup manusia zaman praaksara. Rekomendasi corak hidup manusia zaman praaksara. Pada awalnya corak hidup manusia zaman praaksara dengan cara nomaden, berpindah-pindah. Kemudian mereka mengalami perubahan dari nomaden ke semi nomaden. Akhirnya mereka hidup secara menetap di suatu tempat dengan tempat tinggal yang pasti untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat praaksara menggunakan beberapa jenis peralatan mulai dari yang terbuat dari batu hingga logam. 1. Masa berburu dan mengumpulkan makanan. Masa berburu dan mengumpulkan makanan bergantung pada alam sekitar. Wilayah-wilayah yang ditempati manusia praaksara adalah wilayah yang banyak menyediakan bahan makanan dalam jumlah yang cukup dan mudah memperolehnya. Wilayah tersebut juga memiliki banyak hewan sehingga manusia praaksara mudah untuk berburu hewan. Manusia yang hidup pada zaman berburu dan mengumpulkan makanan ini diperkirakan satu masa dengan zaman Paleolitikum. Secara geografis, pada zaman ini masih bergantung pada kondisi alam sekitar. Daerah sungai, danau, padang rumput merupakan tempat-tempat ideal bagi manusia praaksara. Karena di tempat itulah tersedia air dan bahan makanan sepanjang tahun. Pada zaman itu manusia praaksara menempati tempat tinggal sementara di gua-gua payung yang dekat dengan sumber makanan seperti ikan, kerang, air, dan lain-lain. Selain pertanian, sumber ekonomi mereka adalah dengan beternak, memelihara ayam, kerbau, babi hutan, dan lain-lain. Manusia pada masa bercocok tanam ini diperkirakan telah melakukan kegiatan perdagangan sederhana yaitu barter. Barang yang ditukarkan adalah hasil cocok tanam, hasil laut yang dikeringkan, dan hasil kerajinan tangan seperti gerabah dan beliung. Hasil umbi-umbian yang sangat dibutuhkan oleh penduduk pantai, dan sebaliknya hasil ikan laut yang dikeringkan dibutuhkan oleh mereka yang tinggal di pedalaman. Kehidupan sosial dengan hidup bercocok tanam memberikan kesempatan manusia untuk menata hidup lebih teratur. Mereka hidup secara berkelompok dan membentuk masyarakat perkampungan kecil. Dalam sebuah kampung terdiri dari beberapa keluarga dan dalam kampung dipimpin oleh ketua suku. Strata sosial ketua suku adalah paling tinggi karena kriteria yang diambil berdasarkan orang yang paling tua atau yang paling berwibawa secara religius. Dengan demikian, semua aturan yang telah ditetapkan harus ditaati dan dijalankan oleh seluruh kelompok tersebut. Kebutuhan hidup dikelola bersama-sama untuk kepentingan bersama
Kegiatan yang memerlukan tenaga besar seperti membangun rumah, berburu, membuat perahu, membabat hutan diserahkan kepada kaum laki-laki. Sedangkan kegiatan mengumpulkan makanan, menabur benih di ladang, beternak, merawat rumah, dan keluarga diserahkan kepada kaum perempuan. Sedangkan ketua suku sebagai komando dari semua kegiatan di atas sekaligus sebagai pusat religi pada kepercayaan yang mereka anut. Dari sinilah muncul strata sosial dalam sebuah komunitas masyarakat kecil. Secara berangsur-angsur, namun pasti kelompok ini membentuk sebuah masyarakat yang besar dan kompleks sehingga muncul satu masyarakat kompleks di bawah kekuasaan yang kelak disebut kerajaan dengan datangnya pengaruh Hindu dan Buddha. Saya Yolanda Putri ingin melanjutkan bagian saya. C. Kehidupan budaya. Pada masa bercocok tanam, manusia praaksara telah menghasilkan budaya yang mengarah pada usaha bercocok tanam yang syarat dengan kepercayaan. Bentuk alat-alat yang dihasilkan pun lebih halus dan memiliki gaya seni. Selain sebagai alat untuk bercocok tanam, alat-alat ini juga sebagai alat upacara keagamaan. Alat-alat itu antara lain kapak lonjong, gerabah, kapak persegi, perhiasan, dan masih banyak lainnya. Bahkan, jenis hewan tertentu digunakan untuk membantu dalam bercocok tanam dan perdagangan. Kemampuan produksi, konsumsi, dan distribusi menopang kesejahteraan hidup mereka. Seiring dengan kemajuan teknologi, maka memungkinkan mereka melakukan perdagangan yang lebih luas jangkauannya. Walau masih bersifat barter, namun setidaknya hal ini menambah nilai ekonomis yang tinggi karena beragamnya barang-barang yang ditukarkan. Bukti perdagangan antar pulau pada masa perundagian adalah ditemukannya Nakara di Selayar dan Kepulauan K yang dihiasi gambar-gambar binatang seperti gajah, merak, dan harimau. B. Kehidupan sosial. Pada masa perundagian, kehidupan masyarakat yang sudah menetap mengalami perkembangan dan hal ini mendorong masyarakat untuk keteraturan hidup. Aturan hidup bisa terlaksana dengan baik karena adanya seorang pemimpin yang mereka pilih atas dasar musyawarah. Pemilihan pemimpin dipilih dengan kriteria yang bisa melakukan hubungan dengan roh-roh atau arwah nenek moyang untuk keselamatan desa setempat serta keahlian-keahlian lain. Dalam kehidupan yang sudah teratur ini, berburu hewan seperti singa, harimau merupakan prestis jika bisa melakukannya. Perburuan tersebut selain sebagai mata pencaharian juga meningkatkan stabilitas sosial. Artinya, jika mereka bisa menaklukkan harimau, maka mereka telah menunjukkan tingkat keberanian tinggi dan gagah dalam suatu lingkungan masyarakat. Kehidupan masyarakat pada masa ini telah menunjukkan solidaritas yang kuat. Pada masa ini sudah ada kepemimpinan dan pemujaan terhadap sesuatu yang suci di luar diri manusia yang tidak mungkin disaingi, serta berada di luar batas kemampuan manusia. Sistem kemasyarakatan terus mengalami perkembangan khususnya pada zaman perunggu. Kehidupan perdagian. Rekomendasi buku corak hidup manusia zaman praksara pada masa ini diperkirakan satu zaman dengan masa perunggu. Pada zaman ini, peradaban manusia sudah mencapai tingkat yang tinggi. Hal ini ditandai munculnya sekelompok orang yang memiliki keahlian tertentu dalam pembuatan gerabah, pembuatan perhiasan, serta pembuatan perahu. Yang paling menonjol adalah pembuatan bahan-bahan dari logam. Dengan munculnya masa perdagian, maka secara umum berakhirlah masa praksara di Indonesia, walaupun dengan kenyataannya ada beberapa daerah di pedalaman yang masih berada di zaman batu. Kegiatan berlandang mulai berganti ke persawahan ketika kegiatan persawahan memungkinkan adanya pengaturan masa bercocok tanam. Sehingga mereka tidak hanya bergantung pada kondisi iklim dan cuaca, namun juga berpikir kapan waktu yang tepat untuk bercocok tanam dan waktu yang tepat untuk bertemak. Kondisi geografis inilah yang perlu dicermati agar mereka tidak gagal panen.
Mereka belajar ilmu alam dari alam mereka, mengetahui arah angin, berlayar antar pulau, mencari penghasilan di laut, dan melakukan perdagangan antara wilayah.